Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Ahlan. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu tiltable test. Untuk pengertiannya, tiltable test atau tes kemiringan tegak lurus adalah tes diagnostik dasar yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dari tekanan darah rendah postural atau yang lebih dikenal sebagai pingsan, terutama dalam kasus di mana pasien diduga tidak memiliki penyakit jantung. Tes ini merupakan tindakan yang sederhana, non-invasif, dan tidak membutuhkan peralatan yang canggih. Indikasinya, secara umum tes ini diindikasikan untuk seseorang yang mengalami hipotensi tanpa sebab yang jelas, pucat saat adalah posisi tegak, peningkatan laju denyut jantung saat berdiri, lalu pusing, riwayat sering jatuh tanpa sebab yang jelas, riwayat sering pingsan atau hilang kesadaran. Mengapa prosedur tes meja miring perlu dilakukan? Dokter akan merekomendasikan tes meja miring jika pasien mengalami gejala berupa pusing dan sering pingsan tanpa penyebab jelas, atau mencurigai gejala pingsan disebabkan oleh beberapa kondisi medis seperti neurally mediated hypotension atau disfungsi otonom yang menyebabkan detak jantung menjadi lambat ketika berdiri. Lalu sindrom vasovagal atau sinkop neurokardiogenik atau penurunan tekanan darah secara tiba-tiba dengan atau tanpa penurunan detak jantung. Hal ini dikarenakan adanya respon berlebihan dari syaraf yang mengendalikan jantung dan pembuluh darah. Lalu neurally mediated sinkop dengan gejala klinis berupa mual, pusing, kulit pucat diikuti dengan pingsan. Kemudian postural orthostatic tachycardia syndrome atau POTS yang menimbulkan gejala klinis pada saat pasien mengubah posisi, terutama ketika mendadak berdiri. Lalu aritmia yang terjadi ketika irama jantung tidak teratur sehingga jantung tidak bisa mendapatkan aliran darah yang cukup. Kemudian penyakit jantung struktural yaitu pembesaran otot jantung atau kerusakan katup jantung dapat menghalangi aliran darah di dalam jantung. Tes meja miring dapat menentukan kemungkinan adanya hubungan penyebab gejala klinis yang pasien alami dengan detak jantung atau tekanan darah. Pada tes meja miring, dokter akan memicu kemunculan gejala klinis pasien secara sengaja, seperti pusing dan pingsan, dan secara bersamaan memonitor detak jantung serta tekanan darah. Lalu untuk persiapannya, pasien akan diminta untuk berpuasa selama 2 jam atau lebih sebelum menjalani tes. Pasien dapat mengonsumsi obat-obatan seperti biasanya atau mengonsultasikan hal tersebut pada dokter yang memberikan perawatan. Prosedur tindakan tiltable test yang pertama, tim medis akan meminta pasien untuk membaring pada meja periksa yang memiliki pijakan kaki dan sabuk pengaman, supaya posisi tidak berubah selama tes dilakukan. Yang kedua, kemudian akan memasangkan elektroda pada dada, kaki, dan tangan, dan menghubungkan elektroda tersebut pada alat elektrokardiogram untuk mengevaluasi detak jantung selama tes dilakukan. Yang ketiga, memasang manset tensimeter pada lengan atau jari untuk mengevaluasi tekanan darah selama tes dilakukan. Yang keempat, bila perlu, tim medis akan membuat akses intravena untuk memasukkan obat-obatan yang akan dilakukan pada tes meja miring bagian kedua. Yang kelima, setelah seluruh persiapan selesai dilakukan, pasien akan diminta berbaring di meja periksa. Tali akan ditempatkan di dada dan kaki untuk menjaga agar tidak jatuh selama tes. Keenam, posisi meja akan diubah ke arah vertikal dan pasien akan diminta untuk tetap diam selama 5-45 menit. Bergantung pada tujuan tes, pasien akan diminta untuk melaporkan adanya gejala seperti mual, berkeringat, pusing, dan detak jantung yang tidak normal. Yang ketujuh, bila tidak pingsan atau tidak memiliki gejala lain selama 45 menit, pasien akan mendapatkan obat isoproterenol melalui akses intravena di tangan. Obat isoproterenol ini dapat merangsang sistem saraf yang tidak normal untuk memicu refleks pingsan.
Cara kerjanya adalah dengan memicu detak jantung semakin cepat dan keras, seperti pada saat seseorang melakukan aktivitas fisik berat. Yang kedelapan, kemudian pasien akan dibiarkan dalam posisi tegak selama 15-20 menit. 9, selama prosedur dilakukan, detak jantung dan tekanan darah akan dimonitor untuk mengevaluasi respon kardiovaskuler terhadap perubahan posisi. Yang harus dilakukan setelah menjalani prosedur tes meja miring, apabila pasien pingsan pada posisi meja ditegakkan, meja akan dikembalikan ke posisi horizontal atau berbaring sesegera mungkin. Selanjutnya, dokter akan memonitor pasien. Hampir seluruh orang yang menjalani tes ini tersadar kembali setelah posisi meja periksa diubah ke posisi semula. Hasil apa yang didapatkan dari tes meja miring? Hasil dari tes meja miring bergantung dari kondisi pasien selama pemeriksaan, termasuk dalam hal pingsan, respon, detak jantung, dan tekanan darah. Tes menunjukkan hasil negatif jika detak jantung meningkat sedikit, tekanan darah tidak turun secara signifikan, dan pasien tidak merasakan gejala klinis atau mengalami tanda-tanda akan pingsan. Bergantung dari hasil pemeriksaan, dokter mungkin akan merekomendasikan pemeriksaan lain yang dapat mencari tahu penyebab pingsan. Resiko dari prosedur tes meja miring, pada umumnya tes meja miring merupakan prosedur yang aman dan komplikasi dari prosedur ini jarang terjadi. Beberapa komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada saat melakukan tes meja miring antara lain mual dan muntah setelah pingsan, kelemahan badan yang dapat berlangsung selama beberapa jam, kondisi hipotensi yang terjadi setelah tes dilakukan, jantung berdebar. Lalu komplikasi tersebut umumnya dapat menghilang setelah meja pemeriksa dikembalikan ke posisi horizontal. Peran perawatnya yang pertama, mempersiapkan pasien, mendampingi pasien selama pemeriksaan diagnostik. Lalu yang ketiga, mendokumentasikan atau mencatat hasil laporan pemeriksaan diagnostik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Zulia. Selanjutnya untuk kelompok stabilitas itu Amanda dipersilahkan. Teman-teman yang mau bertanya di kolom chat ya. Iya nanti ya, nyiapin filenya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan tentang tilt table test. Next. Di sini ada definisi tilt table test atau tes kemiringan tegak lurus adalah tes diagnostik dasar yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dari tekanan darah rendah postural atau yang lebih dikenal sebagai pingsan, terutama dalam kasus di mana pasien diduga tidak memiliki penyakit jantung. Tes ini merupakan tindakan yang sederhana, non-invasif, dan tidak membutuhkan peralatan yang canggih. Next. Di sini ada indikasinya. Yang pertama ada pingsan atau kehilangan kesadaran. Kedua itu ada takikardi pada saat berdiri. Ketiga, pucat saat tegak. Keempat, pusing. Next. Di sini ada tujuannya. Tujuannya itu untuk menilai penyebab kejadian pingsan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan merangsang episode pingsan simptomatik dan atau perubahan irama jantung atau aritmia.
Pasien ditempatkan pada meja khusus yang dinaikkan pada posisi tegak 70 derajat. Next. Di sini ada persiapannya. Di sini ada persiapannya. Yang pertama itu pasien datang ke rumah sakit 15 menit sebelum tindakan. Yang kedua, kenakan pakaian atas dan bawah yang longgar dan nyaman. Kemudian puasa makan dan minum selama 6-8 jam sebelum tindakan. Keempat, dilakukan pemeriksaan darah dan EKG serta fotoronsen dada dan ekokardiografi apabila diperlukan. Yang terakhir, memberitahukan daftar obat baik dari resep dokter ataupun obat herbal yang rutin diminum kepada dokter atau perawat. Next. Di sini ada prosedur tindakan. Yang pertama, pasien diberikan pakaian pasien yang longgar dan nyaman. Tindakan ini akan diawasi oleh dokter dan perawat hingga selesai. Kedua, alat monitor dipasang untuk memantau denyut jantung, irama jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen selama tindakan. Yang ketiga, dilakukan pemasangan jalur intravena atau infus. Yang keempat, pasien diminta berbaring di meja khusus dan dipasangkan sabuk pengaman pada dada dan bawah lutut untuk menjamin keamanan selama tindakan. Kemudian yang kelima, saat posisi mendatar atau horizontal selama 5 menit, tekanan darah dan denyut jantung akan diukur. Keenam, posisi meja kemudian ditegakkan menjadi posisi vertikal, sudut 70 derajat. Kemudian yang terakhir tergantung pada tujuan pemeriksaan ini. Posisi vertikal dipertahankan selama 5-10 menit atau hingga 45 menit. Next. Kemudian ketika pada posisi vertikal diharapkan pasien tetap stabil. Apabila ada keluhan seperti mual, berkeringat, perasaan seperti melayang, atau denyut jantung yang tidak teratur, pasien harus memberitahukan kepada dokter atau perawat. Kemudian apabila tidak pingsan atau mengalami gejala apapun, setelah 45 menit, pasien akan diberikan obat semprot atau suntikan intravena. Obat-obatan ini akan menurunkan tekanan darah diastolik, menurunkan resistensi vaskuler, meningkatkan denyut jantung, dan bisa memicu sistem refleks saraf yang abnormal, sehingga menyebabkan sinkop. Pasien kemudian diposisikan tegak, sudut 70 derajat, dan dimonitor selama 20-30 menit. Apabila ada keluhan seperti mual, berkeringat, perasaan seperti melayang, atau denyut jantung yang tidak teratur, pasien harus memberitahukan kepada dokter atau perawat. Setelah tindakan selesai, pasien tetap berbaring di atas meja sampai dapat berubah posisi tanpa keluhan. Pasien akan diawasi dengan ketat, tanda-tanda pingsan, hilang kesadaran, atau perubahan irama jantung. Kemudian pasien dapat dipulangkan pada hari yang sama atau dirawat. Next. Di sini peran perawatnya itu sebagai mengkaji kebutuhan pasien, mempersiapkan pasien, mendampingi pasien selama pemeriksaan, kemudian mendokumentasikan atau mencatat hasil pemeriksaan. Next. Di sini ada resiko dan komplikasi. Yang pertama ada pingsan, tekanan darah turun, nyeri dada, efek samping obat GTN, dan isoprenalin, antara lain sakit kepala, berkeringat, palpitasi, nyeri dada atau tekanan darah rendah. Resiko dan komplikasi yang jarang terjadi, kurang dari 1%, yaitu kematian. Next. Kemudian di sini ada kontraindikasinya. Yang pertama stroke, infark miokard, arteri cerebral, kemudian takiaritmia,
gagal ginjal stadium akhir. Next. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.